pendengar televisi KADI Kabupaten Bukit Tenggara di mana saja Anda berada, malam ini kami kembali menyapa Anda dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Salam dan salawat selalu kita hadirkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Masyarakat muslimin, para pendengar di mana saja Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini, yaitu langit, bumi, laut dan darat dan segala isinya, bahkan segala alam gaib termasuk surga dan neraka semuanya adalah bukan diciptakan serta-merta, tetapi Allah menciptakannya dalam sebuah rencana yang matang dan mantap, dan rencana itu dituangkan dalam sebuah kitab, yaitu Kitabul Mubin yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Kemudian kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi lewat baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kitab itu kemudian dinamakan sebagai Al-Quran Al-Karim, sebagaimana yang saya pegang ini. Inilah dia Kitabul Mubin. Semua rencana yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah tertuang di dalam Al-Quran ini seluruhnya telah tertuang di dalam Al-Quran, termasuk juga penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Masyarakat muslimin, saya menyampaikan materi pada kesempatan ini dengan menyampaikan materi tentang manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan Allah berfirman, wahai para malaikat, aku Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini, menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa kata malaikat? Ya Allah, apakah engkau menciptakan manusia di muka bumi ini yang kemudian mereka akan saling bermusuhan dan saling menumpahkan darah, ketimbang kami yang selalu bertasbih dan bertahmid memuji engkau ya Allah? Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku sangat mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah atau sebagai pemimpin. Karena manusia diciptakan ke bumi ini sebagai khalifah, maka Allah pasti memberikan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan-keistimewaan kepada manusia, supaya mereka tegar dan kuat untuk menjadi khalifah, memimpin bumi ini. Apa keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia supaya mereka menjadi khalifah yang amanah di muka bumi ini? Yang pertama, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dengan bentuk yang indah dan sempurna. Mengapa Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang indah dan sempurna? Ini hubungannya dengan kekhalifaannya manusia itu. Yang pertama, dia indah karena seorang pemimpin, dia akan punya harisma yang tinggi. Dia akan disegani dan dihormati kalau memiliki bentuk tubuh yang indah dan sempurna. Dapat dibayangkan kalau kita mempunyai seorang pemimpin yang tidak sempurna, yang tidak berwibawa dan sebagainya, pasti
mengurangi nilai kepemimpinannya itu, nilai harisma kepemimpinan. Maka jelas-jelas Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah itu memberikan kelebihan kepada manusia dengan yang pertama itu bentuk tubuh yang indah, lalu ditambah lagi yang sempurna. Bentuk tubuh yang indah itu dilengkapi dengan panca indera, mata. Untuk apa Allah menciptakan mata? Supaya manusia dapat melihat, menatap segala isi bumi dengan isinya. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan pendengaran untuk apa? Untuk dapat mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa yang diberikan kepadanya, ia dapat melaksanakan dengan tanpa pendengaran dan penglihatan, mana mungkin dia tidak dapat melaksanakan kekhalifaannya itu. Begitu pula dengan tangan, kaki dan sebagainya, semuanya diciptakan oleh Allah untuk melengkapi dirinya untuk melaksanakan khalifah dengan baik dan sempurna. Kemudian Allah memberikan kelebihan yang paling utama yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluk lain adalah akal dan hati. Akal dan hati itu adalah keistimewaan yang paling penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena akal ini tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Apalagi hati. Untuk apa Allah berikan kita akal? Akal agar dapat berpikir, dapat memilah-milah, dan dapat melaksanakan segala aktivitas dengan akal, dengan kecerdasannya, dapat memimpin dengan sebuah kecerdasan akalnya, bukan sekedar akal, tetapi Allah memberikan kepada dia hati. Sebagaimana Allah berfirman, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah sudah memberikan keistimewaan kepada manusia dengan pangkat sebagai orang beriman, kemudian Allah tidak membiarkan mereka dengan imannya itu berjalan begitu saja, tetapi Allah memberikan ketenangan di dalam hati mereka agar memberikan kekuatan, memberikan keyakinan yang kuat kepada dia untuk bisa dapat melaksanakan segala sesuatu. Itu dia merasa tenang. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar ketenangan itu dapat memberikan, dapat menjaga dan menguasai manusia ketika ia digoncang oleh imannya. Maka saat itulah ketenangan itu kemudian dapat memberikan ketenangan kepada dia untuk dia bisa dapat kembali menjalankan segala aktivitasnya dengan baik dan benar, dan sebuah ketenangan batin yang kuat dan kokoh. Kemudian yang berikut, apa keistimewaan yang Allah berikan pula kepada manusia agar dia bisa menjadi khalifah? Maka Allah berfirman, di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sawaituhu fanafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika Allah menyempurnakan bentuk manusia itu dengan indah dan sempurna, kemudian fanafahtu fihi min ruhi, Allah masukkan ke dalam diri manusia itu ruhku. Allah berfirman, ruhi artinya sesuatu yang bersumber dari diri aku, yaitu ruhku. Faqa'u lahu sajidin. Dengan adanya masuknya ruh ke dalam diri manusia itu kemudian memberikan derajat manusia menjadi tinggi. Kemudian Allah berfirman, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Mengapa sampai Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Adam? Karena Allah telah mengangkat Adam dengan memasukkan ruhi di dalam diri manusia, sehingga manusia menjadi kedudukan tinggi dan mulia karena sesuatu yang telah dimasukkan oleh Allah ke dalam diri yang disebut dengan eksistensi diri manusia. Maka Allah memerintahkan semuanya untuk sujud kepada Adam. Para mufassirin menjelaskan tentang makna sujud di sini, yaitu ada dua, sujud lil ibadah dan sujud lil ta'ah.
Dan perlu difahami bahwa sujudil ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sujud bitta'ah itu maksudnya sujud kepada Adam, yaitu taat dan tunduk kepada perintah Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Inilah kesempurnaan yang Allah berikan kepada manusia. Allah memberikan keistimewaan kepada manusia supaya manusia itu menjadi pemimpin yang tegar, menjadi pemimpin yang bisa dapat melaksanakan amalan dengan baik dan benar. Kemudian dengan adanya itu Allah turunkan tuntunan kepada kita berupa Al-Quranul Karim. Kemudian aturan-aturan penjelasan yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Rasulullah ketika meninggalkan kita, beliau berpesan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati. Aku tidak akan kembali lagi ke dunia ini, tetapi aku akan tinggalkan kepada kamu dua pusaka abadi yang apabila kamu berpegang teguh kepadanya, maka insya Allah kamu akan selamat dunia dan akhirat, yaitu berpegang teguh kepada sunnatullah, yaitu Al-Quran, dan sunnatul Rasulullah, itu hadis Nabi. Jika kita sekalian selalu dan senantiasa melaksanakan aktivitas kita sebagai khalifah di muka bumi ini selalu berdasarkan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran, dan berdasarkan petunjuk Rasul, yaitu hadis Nabi, insya Allah kita akan selamat dunia, dan insya Allah ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kembali tidak tersesat di tengah jalan, tetapi kita akan menuju kepada maqam Allah Subhanahu wa taala di Rabbul Jalil, untuk menunggu pada saat di mana yaumul hisab, hari di mana hari kiamat, hari pembalasan perhitungan amal baik dan amal buruk kita. Insya Allah ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, pada saat itulah timbangan kebaikan kita insya Allah akan lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Dan kita termasuk umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita akan ada dalam panji-panji, berada di bawah panji-panji bendera Islam, di bawah pimpinan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.